Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Nurul Tahira dengan NIM A1J1180009. Video ini merupakan laporan praktikum mengenai sistem saraf involuntar oleh mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten praktikum Firan Sahid. Sistem saraf otonom sesuai dengan namanya bersifat otonom atau independen, di mana aktivitasnya tidak di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Sistem saraf otonom terutama berfungsi dalam pengaturan fungsi organ dalam seperti curah jantung, aliran darah ke berbagai organ, sekresi dan motalitas gastrointestinal, kelenjar keringat, dan temperatur tubuh. Selanjutnya, susunan saraf otonom. Susunan saraf otonom bersifat involuntar, yaitu aktivitasnya tidak di bawah pengaruh kesadaran. Susunan saraf otonom terbagi atas dua, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis yang aktif dalam keadaan tingkat kewaspadaan yang meninggi. Saraf parasimpatis yang aktif dalam tingkat kewaspadaan yang menurun. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem parasimpatis berperan dalam fungsi konservasi dan reservasi tubuh, sedangkan sistem simpatis berfungsi mempertahankan diri terhadap tantangan dari luar tubuh dengan reaksi berupa perlawanan atau pertahanan diri yang dikenal dengan fight or flight reaction. Baik, selanjutnya perhatikan gambar anatomi saraf otonom. Nah, kemudian saraf parasimpatik. Saraf okulomotoris 3. Nah, ini saraf okulomotoris 3. Neuron preganglion bermula dari mesencephalon dan menuju ke ganglion ciliaris. Nah, ini ganglion ciliaris, dan neuron preganglion akan menginversi otot polos pada pupil yang menyebabkan kontraksi otot sphincter pupila dan merangsang otot siliaris untuk proses akomodasi. Nah, pada otot siliaris. Nah, selanjutnya saraf facialis 7. Saraf facialis 7. Neuron preganglion bermula dari pons atau nukleus salivarius superior menuju ke ganglion pterygopalatin dan ganglion submandibularis. Nah, pada ganglion submandibularis yang merangsang kelenjar nasal, kelenjar lakrimal submandibularis, dan sublingualis. Nah, ini. Nah, selanjutnya saraf glosofaringel 9. Neuron preganglion bermula dari medula oblongata. Dari medula oblongata menuju ke ganglion oticus untuk mengaktifasi kelenjar parotis. Nah, ini untuk mengaktifasi kelenjar parotis. Nah, selanjutnya saraf vagus 10. Saraf vagus akan menginversi organ di dalam toraks dan abdomen. Neuron preganglion berasal dari medula oblongata atau nukleus dorsal motorik akan membentuk plexus terlebih dahulu sebelum menuju ganglion organnya. Saraf sakral parasimpatis neuron preganglionnya akan membentuk saraf splagnik plexus dan melewati plexus hipogastrik plexus yang akan menginversi organ distal usus besar, vesika urinaria, ureter, dan organ reproduksi. Baik, selanjutnya simpatis. Arah ke kepala, neuron preganglion berasal dari T1 sampai T4. Nah, ini T1 sampai T4. Akan naik menuju ganglion cervical superior dan akan mempengaruhi kulit dan pembuluh darah daerah kepala, mengaktifasi otot sphincter dilator pupil, menghambat kelenjar nasal sublingualis sehingga menyebabkan mulut kering dan juga ada yang ke jantung. Jarak ke toraks, neuron preganglion berasal dari T1 sampai T6. Nah, ini T1 sampai T6.
menuju ganglion cervical medial dan inferior dan akan mempersarafi jantung lewat plexus kardiak, pulmonal, aorta, esofagus, kelenjar tiroid. Kemudian jaras ke abdomen. Neuron preganglion berasal dari T5 sampai L2. Nah, ini T5 sampai L2. Menuju saraf splanchnic dan akan bersinaps di ganglion celiaca dan akan mesenterikum dan akan mempersarafi lambung, usus, hati, limpa, dan ginjal. Nah, ini lambung, usus, hati, dan ginjal. Kemudian jaras ke pelvis neuron preganglion berasal dari T10 sampai L2. Nah, ini T10 sampai L2. Menuju ganglion truncus mesentrika dan hipogastrika inferior dan mempersarafi distal usus besar. Ini pada usus besar. Vesika urinaria dan organ reproduktif. Nah, ini pada kandung kemih urinarianya, kemudian pada organ reproduktif genital. Selanjutnya, jaras ke medula adrenal. Sebagian saraf dari splanchnic melewati ganglion celiaca dan bersinaps di medula adrenal, yang juga disebut sebagai modified sympathetic ganglion. Baik, itulah tadi laporan video praktikum mengenai sistem saraf involuntar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.